Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, ini ada video yang sangat menarik dan pesan tegas dari Pak Prabowo Subianto kepada kalian yang selama ini selalu membuat narasi-narasi liar, selalu membuat tuduhan-tuduhan liar, selalu membuat propaganda-propaganda liar, demi memecah dan membuat keretakan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pesan ini disampaikan Pak Prabowo kepada para kuasa hukumnya ketika mereka berkumpul di kediaman Pak Prabowo, teman-teman ya. Dan ada juga video dari salah seorang kuasa hukum Pak Prabowo Subianto yang selama ini menjadi pertanyaan dari netizen, teman-teman. Karena mungkin pengacara ini atau kuasa hukum ini memiliki paras yang cantik dan selalu berdiri di belakang para pengacara senior. Waduh, ini mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu ya. Seperti apa videonya? Berikut videonya. Mengatasi kemiskinan itu adalah program utama. Dan yang kedua, beliau berpesan, itu pesan yang paling dalam adalah jangan ada yang bermimpi mengadu domba saya dengan Jokowi. Itu tidak mungkin, itu kata Pak Prabowo. Dan ada beberapa oknum yang berusaha menggagalkan pemilu, walaupun sesudah Pilpres, ada beberapa oknum yang dia atau keluarganya terlibat korupsi dan akan diproses dalam waktu dekat. Waduh. Sedikit ketegasan dan mungkin ada ancaman ya, ada bumbu-bumbu ancaman di dalamnya, teman-teman. Dan hati-hati bagi kalian yang berusaha untuk menggagalkan pemilu walaupun setelah putusan MK. Harap berhati-hati karena Anda akan segera diproses hukum, teman-teman. Waduh. Nah, beliau berpesan tadi bahwa supaya tetap ini kan hanya baru permulaan dari pekerjaan, dia bilang. Tapi ke depan masih banyak perjuangan-perjuangan yang dilakukan untuk membangun bangsa ini. Satu hal yang menjadi catatan kita, yang betul-betul kami semua terharu tadi melihat, bahwa dia bilang banyak desas-desus yang mencoba-coba mungkin ada yang bermaksud untuk mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dengan tegas beliau mengatakan jangan Anda ada yang bermimpi. Ya, jangan ada yang bermimpi. Sekali lagi, jangan ada yang bermimpi kalau Pak Prabowo bisa diadu domba dengan Pak Jokowi. Itu tegas beliau sampaikan. Ya, terus terang aja kami sangat terharu, bangga dengan kata-kata itu, dan kami juga semakin yakin bahwa pemerintahan ini akan berjalan dengan baik. Waduh, jangan berharap Anda bisa mengadu domba saya dengan Pak Jokowi. Ya, karena Pak Jokowi adalah orang yang mengembalikan marwah dan mungkin kebanggaan dari Pak Prabowo ya. Yang pertama, diangkat menjadi Menhan. Yang kedua, mendapat bintang kehormatan Jenderal TNI, teman-teman. Makanya dari itu mungkin Pak Prabowo sangat menghormati, sangat menghargai Pak Jokowi. Makanya pesan itu keluar langsung dari mulut Pak Prabowo Subianto, teman-teman ya. Di Rumah Kertanegara lagi ketemu dengan Pak Prabowo untuk makan malam bersama tim hukum 02. Waduh. Ini ya. Waduh. Ini kan yang kalian tunggu, teman-teman. Ini kan yang kalian tunggu. Inilah yang selalu ditanyakan oleh netizen. Siapa gerangan ibu ini? Aduh, ibu ini adalah Ibu Sindu Peradin, teman-teman. Salah satu pengacara dari Pak Prabowo Gibran yang selama ini kita lihat berdiri di belakang para pengacara senior ya. Nama IG-nya Ibu Sindu Peradin. Asik. Hari ini Pak Prabowo mengundang seluruh anggota tim pembela beliau di Mahkamah Konstitusi untuk bersilaturahim, dan kami mengapresiasi undangan beliau karena menunjukkan bahwa beliau seorang yang arif dan bijaksana dan menghargai seluruh tim yang sudah bekerja di lapangan, melakukan pembelaan di Mahkamah Konstitusi sampai akhirnya selesai. Dan kita mengetahui bersama bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan menolak permohonan seluruhnya dari kedua pemohon, baik Pak Ganjar Mahfud maupun Pak Anies Pak Mohaimin. Dan malam ini kami silaturahim dan juga akan menyerahkan dua putusan itu kepada beliau, putusan aslinya untuk disimpan dan didokumentasikan. Ini sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa kita agar generasi yang akan datang nanti dapat membaca putusan itu dalam bentuk aslinya
yang mudah-mudahan disimpan oleh Pak Prabowo. Mungkin juga satu hari beliau akan serahkan ke Arsip Nasional sebagai bagian dari sejarah bangsa kita. Ada pembahasan khusus soal dissenting opinion kemarin Pak, dengan Pak Prabowo nanti di dalam Pak rencananya? Saya tidak tahu karena belum bicara dengan beliau. Tapi saya kira masalah itu sudah dijelaskan ke publik ya. Kalau Pak Prabowo saya yakin beliau paham tentang masalah itu, bahwa dissenting opinion itu biasa dalam putusan pengadilan, dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi, baik dalam pilkada maupun dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Tapi putusan Mahkamah Konstitusi itu ya putusan ya. Jadi meskipun ada dissenting, tapi yang dissenting itu pun dianggap juga menyetujui putusan yang diambil oleh hakim yang lain secara mayoritas. Dan mereka turut menandatanganinya. Tetapi karena mereka dissenting, maka mereka diberikan hak untuk menuangkan di mana letak perbedaan pendapatnya dan apa putusan yang menurut mereka harus seperti ini. Jadi ketika hakim yang dissenting itu sebenarnya sama-sama mengatakan bahwa semestinya dikabulkan sebagian, tidak dikabulkan seluruhnya. Yaitu ada terbukti menurut mereka adanya beberapa pelanggaran termasuk penyalahgunaan sembako dan kemudian penyalahgunaan pejabat kepala daerah yang ada di berbagai daerah di seluruh tanah air. Dan karena itu menurut mereka putusannya adalah mengabulkan sebagian, yaitu diadakan pilpres ulang di beberapa provinsi. Nah, kalau diadakan pemilu ulang di beberapa provinsi, takutnya ya suara Pak Prabowo itu makin naik, guys. Nggak makin turun, tapi makin naik gitu. Aduh, dan mungkin kata Bung Adi Praitno, dissenting opinion itu ya angin surga aja sih. Ya, tapi itu sebagai catatan saja, dan tidak ada pengaruhnya terhadap putusan, oleh karena mayoritas hakim konstitusi menolak permohonan kedua pemohon seluruhnya. Jadi itu semacam satu catatan sejarah. Catatan juga bagi para akademisi untuk mempelajari kenapa ada dissenting opinion seperti ini dan apa alasan-alasan mereka. Dan dissenting itu pun bisa dikritisi juga oleh para akademisi, di mana kekuatan dan di mana ada kelemahannya juga seperti itu. Terkait agenda ini, apakah dihadiri oleh fraksi-fraksi non pendukung Prabowo Gibran? Di mana itu? Akan dihadiri sama fraksi-fraksi non pendukung partai Malam ini? Malam ini enggak. Malam ini pertemuan ini khusus dengan para advokat ya, yang telah melakukan pembelaan terhadap Pak Prabowo Subianto. Barangkali juga ada sebagian TKN yang khusus menangani persoalan-persoalan hukum. Jadi saya cuma diberitahu bahwa sekitar 45 orang advokat yang terlibat dalam menangani kasus ini, dan bukan advokat juga tapi terlibat menangani, kayak seperti anak saya ini Kenia, dia ikut membantu tim tapi tidak sebagai advokat, tapi juga bisa hadir dalam pertemuan malam ini. Habis pertemuan ini bakal Ini Pak Yusril ya, orang yang lihai dalam urusan Mahkamah Konstitusi. Beliau ini sepertinya pendekar MK, guys ya. pertemuan dengan ketum-ketum koalisi nggak Pak bahas kabinet Pak? Kalau polisi saya nggak tahu. Koalisi Kalau saya nggak polisi tahu. barangkali Pak Dasko lebih paham ya. Kalau saya memang sementara ini hanya menangani masalah hukum saja, dan itu tugas yang dibebankan kepada saya pribadi, mengetuai tim pembela Pak Prabowo Gibran ini, dan tugas itu sudah saya laksanakan dan sudah selesai. Dan karena itu saatnya kami malam ini melapor kepada beliau bahwa tugas sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Prof, tadi ada petinggi Nasdem yang juga hadir ke sini, apa Prof sebagai ketum PBB tahu ada itu? Saya sebagai ketua tim pembela, ya, sebagai ketua tim pembela di Mahkamah Konstitusi, saya hadir malam ini. Begitu juga wakil-wakil ketua tim pembela, yaitu Pak Oto Hasibuan, Pak Fahri Bahmid, dan Pak Maulana Bungaran. Semuanya akan hadir, juga advokat-advokat yang lain yang bersama-sama menangani perkara ini. Insya Allah mereka akan hadir dalam pertemuan malam ini. Hanya itu yang saya tahu, tapi tidak ada agenda pembahasan yang lain. Hanya silaturahim saja, dan mungkin Pak Prabowo ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang sudah bekerja sampai dari awal sampai akhir persidangan Mahkamah Konstitusi kali ini. Waduh, inilah teman-teman ya.
kunci kemenangan Pak Prabowo, Yusril Iza Mahendra. Waduh, ini pendekar MK guys. Beliau ini belum pernah kalah di MK cuy. Hat trick guys. Sedangkan Bambang Wijayanto lost trick guys. Aduh, beliau lost trick terus loh. Udah pusing-pusing dengan kepala kan. Aduh. Hadap Mas Gibran ketika disuruh Pak Prabowo untuk berdiri di sisi sebelah kirinya. Waduh, sopan banget. Etika yang tinggi oleh Mas Gibran ya. Mungkin sebagai orang Jawa Tengah ya, beliau ini sopan banget dan menjunjung tinggi adab teman-teman ya, luar biasa. Wih, Bung Hotman, ngeri kali Bung Hotman ya. Cincinnya dulu Bung. Wih, ngeri. Oke, teman-teman semua, itulah tadi beberapa video yang bisa saya tampilkan, yang bisa kita reaction pada kesempatan kali ini. Semoga Pak Prabowo benar-benar bisa menuntaskan kemiskinan, minimal mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia, dan menaikkan taraf hidup masyarakat Indonesia, teman-teman ya. Karena kesejahteraan itu yang utama bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Dan jangan lupa tetap jaga kewarasan dan kita kawal pemerintahan Prabowo Gibran ke depan dengan sukacita, dengan kritis, dan mungkin sedikit bergembira teman-teman ya, karena di belakang Pak Prabowo ada Pak Jokowi. Oke, akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.